Ayut. Of course kalau malam minggu kita pasti ke gereja. Shalom. Shalom. Kita anak cute. Of course, sebelum pelayanan kita pasti doa dulu. Kita anak Ayut. Of course kita punya komunitas rohani. Sudah siap untuk sharing guys? Sudah. Kita anak youth, of course. Habis ibadah, kita selalu nongkrong dulu di gereja. Roti guys, roti. Makasih. Kita anak youth. Of course kalau kita diajak malam mingguan pasti kita jawabnya sorry ya, kita ibadah dulu. Tan, ayo nongkrong. Sorry ya, aku ibadah dulu. Say something, I'm giving up on you. Kita anak youth, of course kalau kita lagi galau, kita nyanyi lagu rohani. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Jangan lupa Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Lord, over all, there's nobody like you, no one beside you. That's why we're singing out to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Let's go. Shalom teman-teman kasih dalam Tuhan. Sekali lagi lebih semangat lagi. Aku sahabat bareng-bareng ya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya.
kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Untuk segala kasih setia Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga Tuhan, kami semua bisa ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan, Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi teman-teman, mari sama-sama kita katakan dari awal. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan, Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Sama-sama kita naikkan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi kita katakan sama Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi
sungguh-sungguh lagi katakan, jadikan aku bait suci, jadikan kami bait suci-Mu Tuhan yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilih kami Tuhan, Kau telah mengubahkan setiap kami Yesus. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya, kami berserah terima kasih Haleluya, kami berserah Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami bersuara Putra-Mu. Haleluya Tuhan, kami berserah penuh, kami menaikkan korban syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kami percaya, kami perlu anugerah-Mu Yesus. Kami tinggikan Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah memilih setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, jawaban di hidup kami. Haleluya Yesus, kami percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, jamah setiap kami Tuhan. Terima
Terima kasih Yesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Kami perlukan, kami mengucap syukur padamu Yesus, atas perlindunganmu, atas kasih rahmat-Mu Tuhan. Kuraya kita Kuraya kita Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Yesus yang terindah, yang termulia. Haleluya Tuhan, ku menyembah-Mu, kami bersyukur Yesus. Haleluya, kami berterima kasih Tuhan. Syukur-syukur bagi nama-Mu. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari teman-teman nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan tidak dengan tangan yang hampa. Tidak
berikan satu sore yang indah kembali kepada kami anak-anak-Mu. Kau urapi kami yang datang pada sore hari ini Tuhan. Kami yang datang membawa persembahan terbaik dari diri kami Tuhan. Kami rindu akan Kau. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kudus sucikan Tuhan gereja ini sore ini, agar kami yang datang di tengah hujan, kami yang mau berkorban di tengah hujan Tuhan, kami yang ingin datang kepadamu, biar kami semua Kau urapi malam hari ini, agar kami pulang mendapatkan lebih dari sebelum kami datang. Kudus sucikan hamba-Mu yang akan membacakan firman, agar semua yang keluar dari mulut, bibir, lidah hamba-Mu, semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Selamat sore semuanya. Apresiasi buat teman-teman semua ya, di tengah, di depan, hujan, rintik-rintik. Enaknya tidur, teman-teman semua masih hadir di sini, luar biasa buat kita semua ya. Sore hari ini saya mau membawakan sebuah tema renungan mengenai The Journey of Faith atau perjalanan iman. Ya. Saya mau mulai dari satu ayat ya, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka itu pada hakikatnya adalah mati. Teman-teman, iman Kristiani itu seperti kurva. Tidak mungkin lurus, tidak mungkin selalu indah. Tapi iman itu adalah sesuatu yang naik turun, berkelok-kelok, bergelombang. Ya. Perjalanan iman itu adalah cerminan dari kehidupan kita. Di mana kehidupan kita pun sama, tidak pernah selalu lurus, selalu mulus jalannya. Pasti ada saja rintangannya, ya. Bila perjalanan iman kita adalah perjalanan iman yang hidup, maka dia akan bertumbuh. Bertumbuh artinya bertambah atau peningkatan atau perubahan. Jadi lebih baik dari semula, menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Ya. Tidak ada masalah teman-teman kalau kita mau memulai perjalanan iman kita ini dari hal yang kecil, basic, sederhana. Tapi kita harus memiliki suatu komitmen dalam perjalanan iman. Jangan sampai saat kita menjalani sebuah perjalanan iman, kita berhenti, kita putus asa di tengah jalan sehingga kita meninggalkan perjalanan iman kita. Ya. Tuhan mau kita ini bertumbuh dalam iman, berjalan from faith to faith atau maju dalam iman. Kalau saya mengibaratkan perjalanan iman, itu sama seperti saya dan suami saya saat program diet. Kenapa? Saya dari yang awalnya, mungkin kalau teman-teman tahu saya dulu dan suami saya sebesar apa, ya, kami sama-sama gemuk dan tidak sehat. Kami mengalami banyak perubahan sampai hari ini di ujung cerita, tapi ini belum selesai, ya. Tapi bagaimana kita bisa mencapai dari yang dulu saya gemuk sampai hari ini saya menjadi ya lebih kurus sedikit lah. Banyak sekali tantangannya teman-teman. Satu, harus jaga makan. Saya lagi nggak iklan suplemen kesehatan ya. Satu, harus jaga makan. Kedua, harus berolahraga. Ketiga, harus cek kesehatan. Melalui proses yang berat. Kalau ada beberapa teman yang mengikuti Instagram saya harus ngangkat barbel, ya. Saya harus olahraga, saya harus berkeringat, saya harus keras. Ya. Sampai saat kita sudah seperti sekarang, ya minimal sudah lebih kurusan lah dari dulu. Apakah itu sudah berhenti? Belum. Itu harus dijaga agar tidak kembali seperti dahulu. Semuanya harus dijaga. Kita harus tetap menjaga. Ya, kalau saya lolos ya, hari ini misalnya saya kembali ke pola yang dulu, saya makannya jorok, saya tidak olahraga, ya, saya tidak melakukan cek kesehatan, sia-sia yang sudah kita lakukan. Ya. So, sama halnya dengan sebuah perjalanan iman. Ya. Seperti tadi yang dikatakan Yakobus 2 ayat 17. Ya. Demikian juga iman.
Jika tidak disertai oleh perbuatan-perbuatan, pada dasarnya iman kita itu mati. Ya. Iman itu berasal dari kata emun Ibrani. Selain itu juga dalam bahasa Inggris disebut faith, yang artinya satu, percaya tanpa ragu sedikit pun. Amin. Yang kedua, bersandar hanya padanya. Dan yang ketiga, berharap penuh kepadanya. Kalau kita sudah memiliki itu, maka kita sudah melalui satu proses perjalanan iman. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, ya, kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu, maka iman kita ini mati. Tidak ada apa-apanya, teman-teman. Saya juga mau membuka Matius 9 ayat 20 sampai 22. Itu diceritakan dulu ada seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun lamanya. Lalu ia maju mendekati Yesus dari belakang, dan dengan iman ia menjamah Yesus. Dalam hati perempuan itu ia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Yesus pun berpaling kepadanya dan berkata, teguhkan hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dengan kekuatan imannya, wanita itu pun sembuh. Ya, jadi kekuatan iman itu sangat besar. Namun, untuk mendapatkan satu kekuatan iman, ada suatu proses perjalanan yang harus kita lalui. Ya, bagaimana Tuhan mau menolong kita kalau Dia aja tidak berkenan kepada kita? Bagaimana Tuhan mau bekerja kalau Tuhan tidak berkenan sama kita? Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana perjalanan kita agar iman kita selalu hidup, berkembang, tumbuh di dalam track jalannya Tuhan. Boleh next slide? Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Ada satu gambar, ini perjalanan iman. Ya, dimulai dari sini ya. Kita percaya, terus kita belajar, kemudian kita melayani. Dan jangan lupa teman-teman, di tengah perjalanan iman ada satu batu dinding yang menjadi pencobaan untuk kita. Ya. Sampai akhirnya kita akan merebuilding kembali untuk menjadi apa? Menjadi cinta atau love. Oke, boleh di next, Kak? Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Tahap pertama itu adalah, stage pertama itu percaya. Ya. Apa sih percaya itu? Faith is confidence in God. Iman adalah kepercayaan kita kepada karakter dan kemampuan Tuhan. Tahap pertama perjalanan iman adalah tahap di mana kita menyadari bahwa Tuhan itu ada dan kita membutuhkan Tuhan. Kita masuk dalam undangan Tuhan, kita datang ke gereja, kita berdoa, dan kita mencari Tuhan. Itu satu dari perjalanan iman kita, yaitu percaya. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tahap awal ini kita merespon kehendak Tuhan dengan percaya, dengan segenap hati kita. Di saat kita merespon kehendak Allah, janganlah kita membantah dan bersungut-sungut, tapi yakinlah kalau segala sesuatu yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Tindakan percaya ini aja tidak cukup teman-teman kalau kita nggak punya iman. Ya, segala sesuatu yang dipercaya itu harus dipercaya melalui iman. Terkadang saat jalan yang dilalui tidak sesuai dengan harapan, kita mudah menyerah dan semua rasa percaya kepada Tuhan menjadi hilang. Padahal teman-teman tahu Tuhan memiliki rencana yang lain dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita rencanakan, kita merasa kok kayak gini ya Tuhan, kok beda ya sama yang aku harapkan, kita merasa gagal. Padahal Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah dibandingkan dengan apa yang telah kita pikirkan. Ya, itu proses yang pertama, yaitu percaya. Kemudian
Stage yang kedua itu adalah belajar. Ya. Kita hidup untuk belajar. Belajar apa? Ya. Tahap kedua adalah belajar menumbuhkan iman kita. Kalau kita sudah percaya, kita harus belajar untuk menumbuhkan iman yang ada di dalam hati kita. Iman adalah bahan dasar untuk memulai hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak memulai hubungan dengan Tuhan, Tuhan nggak pernah tahu apa isi hati kita. Kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Dengan cara apa saja, berdoa, berbicaralah dengan Tuhan. Ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Cerita segala keluh kesah kalian sama Tuhan, bukan sama orang lain. Membaca firman Tuhan dan menerapkannya. Ya, rajin-rajin baca Alkitab setiap hari, satu ayat teman-teman, atau bahkan kalau bisa lebih. Mulailah membaca firman Tuhan. Masuk dalam komunitas yang positif. Seperti teman-teman ada di gereja, ada di youth, ada di komsel. Ya, itu komunitas yang positif yang membangun iman teman-teman. Ikut kegiatan yang positif, ya, seperti doa malam, ya, doa fajar, ada kelas doa, kelas Alkitab. Itu semua kegiatan-kegiatan yang positif yang menambahkan iman. Dan kelilingi kehidupan teman-teman dengan orang-orang yang beriman. Ya, dengan teman-teman memiliki orang-orang yang beriman ada di sekitar kalian, kalian gak akan masuk ke dalam jalan yang salah. Saat kalian merasa terpuruk, kalian merasa jatuh, kalau kalian dikelilingi oleh orang-orang yang beriman, kalian akan bangkit kembali. Dalam Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera yang menyertai kamu. Belajar menumbuhkan iman adalah hal yang penting, karena hal inilah yang mengoneksikan kita dengan Tuhan. Dengan kita belajar, kita dapat melihat gambaran Allah, dan berjalan setiap hari dengan damai sejahtera yang Tuhan kasih. Ya. Malam ini saya mau sharing sedikit perjalanan iman saya. Dalam bulan Februari kemarin, bulan yang cukup berat bagi saya dan suami. Kami merasakan Tuhan sedang mencobai kami, bukan mencobai, mungkin Tuhan sedang akan melakukan sesuatu yang luar biasa bagi keluarga saya. Tekanan, kegagalan luar biasa dari kanan kiri, baik pekerjaan, lingkungan, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman tahu, Februari kemarin saya dan suami itu sudah malas. Bahkan saya merasa saya malas membuka Alkitab, saya malas berdoa. Ke gereja, saya masih ke gereja, tapi tidak sama seperti biasa. Biasa saya datang ke gereja, saya benar-benar menyembah, saya merasakan hadirat Tuhan. Tapi di bulan Februari kemarin rasanya saya dan suami drop, dan saya merasa datang ke gereja hanyalah suatu kewajiban saya sebagai orang Kristen. Saya merasa malas untuk pelayanan, ya. Tapi mungkin di situ Tuhan merasa, Tuhan terkoneksi. Yang biasa saya datang, saya berdoa, saya membaca Alkitab, saya baca firman setiap pagi. Entah kenapa mungkin Tuhan merasa anaknya ada yang hilang. Kok nggak ada ini Devina tiap pagi ya? Kemana? Nah, karena saya memiliki lingkungan yang positif, yang terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan memiliki cara yang lain untuk menegur saya. Bukan dengan menyelesaikan masalah saya, no, masalah saya tidak selesai. Tapi secara tidak langsung, karena Tuhan rindu dengan saya dan suami saya, Tuhan memberikan jadwal pelayanan yang luar biasa teman-teman setiap minggu. Saya bingung itu daftar pelayanan dari mana, kok bisa ada nama saya, Devina Beni, baik di gereja. Kebetulan saya ada komsel di Surabaya karena saya tinggal di Surabaya. Baik di komsel maupun di Mahanaim dan di youth, itu semua nama saya dan Beni tiba-tiba bisa muncul setiap minggu. Dan teman-teman tahu, saya sedang malas, saya sedang protes dengan Tuhan. Kalau tadi ada gambar yang ada wall-nya itu, ada batunya,
Saya sedang ada di proses di mana itu ada. Ya. Tapi begitu luar biasa. Saya dan Ko Henry tidak ajak koneksi apa-apa. Saya tidak pernah curhat dengan beliau. Begitu juga dengan teman-teman komsel kami. Kami nggak pernah curhat apapun itu masalahnya. Saya sudah merasa saya sudah ditugaskan minggu ini, artinya minggu depan saya tidak perlu tugas lagi. Karena biasanya begitu. Saya dikasih tugas minggu ini, saya bilang oke, saya tugas deh. Cuman jadi host komsel, cuman ngomong-ngomong tok. Loh, minggu depannya kok bisa saya tugas lagi dengan Pak Benny lagi berdua. Saya mau nolak, saya nggak enak. Karena pelayanan bagi saya bukan sesuatu yang harus ditolak, tapi harus dikerjakan. Dan yang terakhir, itu nggak di situ aja, doa fajar lah, apalah, pokoknya muncul itu tiba-tiba tugas kami. Sampai akhirnya saya baru tersadar itu saat 29 Februari doa malam, tiba-tiba Ko Henry menghampiri saya terus ngomong, Dev, siap ya tugas youth? Mungkin kalau Ko Henry sadar, saya menolak secara tidak langsung. Saya bilang, loh Ko, kan udah Ko Benny kemarin, ngapain saya harus tugas lagi? Kami lo biasa gantian. Dan saya merasa kata-kata saya itu sudah cukup membuat hati Ko Henry ini, oh ya. Gitu. Tapi di hari apa, saya lupa, saya lagi fitness tuh, lagi treadmill saya ingat. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Itu nggak pernah terjadi teman-teman. Ko Henry nggak pernah WhatsApp saya untuk tugas pelayanan youth. Yang biasanya me-WhatsApp saya adalah Bapak Benny. Ya, kamu siap tugas kapan? Biasanya itu. Tapi tiba-tiba waktu itu Ko Henry yang me-WhatsApp saya. Devina siap pelayanan youth dengan jadwal tanggal segini. Di situ saya tersadar, Tuhan sedang memakai orang-orang beriman di sekitar saya untuk menyadarkan saya. Gak boleh kamu kayak gitu. Gak boleh kamu menyalahkan, kamu menghindar dari keadaan ini. Itu masih belum sadar sih sebetulnya. Saya di WhatsApp gitu saya masih, apa ini ya Ko Henry ini. Saya masih, ya. Tapi akhirnya malam saya ngobrol dengan suami, saya cerita. Tuh Ben Ko Henry ini WhatsApp saya. Kok maksa tugas youth, bukannya udah kamu kemarin, baru loh 2 minggu lalu, kok udah saya lagi. Terus kami berdua tersadar. Itu cara Tuhan menghampiri kami yang sedang dalam proses iman. Kami yang sedang tidak mau merasakan hadirat Tuhan, kami yang sedang menolak, tapi Tuhan hadir melalui mereka. Tuhan menegur kami berdua, ayo kembali lagi ke tracknya, Dev, ayo kembali lagi. Dengan seperti ini, saya mau gak mau saya baca firman Tuhan kan, untuk menyiapkan materi. Dan niat lagi ya, kali ini saya bikin slide. Biasanya saya nggak pernah bikin slide, ya. Dan dari situ saya tersadar, yes, Tuhan pengen saya punya waktu lebih untuk keluarga saya. Tuhan pengen saya punya waktu lebih untuk anak-anak saya. Tuhan pengen saya memulai mesbah doa dengan keluarga saya. Ya, Tuhan pengen saya memulai kembali dengan anak-anak saya. Ayo kembali. Jangan sibuk kerja terus, sibuk pelayanan terus. Ayo. Anakmu ini loh perlu diperhatikan. Itu yang Tuhan sadarkan dari kami. Hingga kami sudah tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa menolak lagi sebetulnya. Ya. Jadi bukan tanpa alasan saya malam ini mengambil tema tentang perjalanan iman. Karena saya baru merasakan itu. Walaupun saya belum ada di tahap akhir, tapi saya percaya suatu saat saya akan cerita di sini mengenai pergumulan saya saat ini dan Tuhan yang memenangkan itu. Amin. Kita ke stage yang ketiga ya. Tadi kita sudah melalui 2 stage. Stage yang ketiga adalah service pelayanan. Saat kita sudah mulai belajar, kita sudah percaya, sudah waktunya kita melayani teman-teman. Karena iman yang hidup berbuah pelayanan dan kasih pada sesama. Kalau iman kita sudah tumbuh, ada satu kerinduan untuk melayani. Pelayanan itu tidak selalu di gereja. Pelayanan juga bisa teman-teman lakukan di luar. Ya. Pelayanan di atas mimbar, teman-teman worship leader, ya, penari, teman-teman pelayanan di balik layar seperti multimedia. Pelayanan kesaksian dan memuridkan di komsel yang sederhana. Teman-teman sharing pengalaman iman kalian bagaimana bersama Tuhan. Memotivasi orang lain bagaimana Tuhan baik dengan teman-teman semua.
dan pelayanan di kehidupan sehari-hari. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan dan dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Setiap kita memiliki karunia, dan melalui karunia itu Tuhan ingin kita dapat melayani sesama. Ya. Oke, next. Nah ini, yang keempat, the world. Ya, ini yang membuat kita terkadang menjadi kembali dan tidak mau berjuang mempertahankan iman kita. Dalam perjalanan iman kita, tidak semua yang kita alami berjalan dengan lurus dan rata. Akan ada tembok besar yang menghalangi. Sehingga terkadang muncul di hati kita pertanyaan, kenapa Tuhan hidup ini pahit banget? Ya. Lalu Tuhan pasti menjawab, supaya kalian bisa merasakan manisnya berkat Tuhan. Kemudian ada juga mungkin yang bertanya, kenapa aku ini selalu mengalami badai Tuhan? Lalu Tuhan juga menjawab, supaya kamu bisa melihat indahnya pelangi. Atau mungkin juga ada yang bertanya, kenapa saya mengalami ujian dan pencobaan? Dan Tuhan menjawab, supaya imanmu menjadi lebih kuat. Itu yang saya sedang jawab dalam hati saya. Kenapa Tuhan kasih ini? Karena Tuhan ingin iman saya lebih kuat lagi. Ya, dan Tuhan ingin mungkin nanti saya menjadi kesaksian juga untuk semua orang yang ada di sekitar saya. Namun yang berbahaya di sini adalah bila kita tidak memiliki iman yang baik, kita bisa meninggalkan Tuhan dan memilih jalan yang instan. Padahal kalau kita lihat tadi di 1 Korintus 10 ayat 13, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu tidak akan menanggungnya. Terkadang kita merasa hidup kita paling terpuruk sedunia, nilai jelek, langsung ya. Terus dijahatin teman sedikit, langsung. Seolah-olah hidup kita ini paling menderita. Padahal Tuhan itu punya rancangan yang terbaik dan Tuhan tidak pernah memberikan percobaan melebihi batas kekuatanmu. Hanya terkadang kita yang mudah putus asa dan kita yang menghindar dari apa yang sudah Tuhan rencanakan. Jadi yakinlah teman-teman, kalau kita saat ini sedang mendapat pergumulan, ya yakinlah kalau itu pasti Tuhan akan selesaikan. Dan itu tidak melebihi dari kemampuan kalian semua, pastinya. So jangan menjadi instan dan meninggalkan Tuhan, kalian shortcut, kemudian kalian cari jalan yang instan. Ya, contoh bunuh diri, ya itu jalan yang instan. Karena kalian merasa dengan kalian bunuh diri semua masalah itu menjadi selesai. Padahal belum tentu, mending kalau mati. Ternyata kalian nggak mati, masih gejek-gejek, terus malah nggak bisa jalan, terus gimana? Ya, jangan tinggalkan Tuhan di saat kalian mengalami percobaan apapun. Kemudian yang kelima. Nah, setelah tadi kita mengalami percobaan, berarti kita ini harus membangun kembali iman kita yang telah rapuh. Ya. Sulit-sulit pasti, tapi itu harus dilakukan teman-teman. Untuk mengembalikan kembali energi iman kita ini. Mengembalikan kerinduan kita sama Tuhan. Ya, mengembalikan kembali apa yang kita inginkan dengan Tuhan. Waktu kita bersama Tuhan. Ya. Akan ada masa di mana iman kita ini turun, goyah, bahkan hilang saat kita dihadapkan oleh masalah atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Namun saat iman kita jatuh, kita harus mampu bangkit dan membangun kembali kehidupan iman kita. Lalu bagaimana cara kita membangun kembali
kita memulai kembali, memperbaiki kembali iman kita. Yang pertama, renungkan, merenung. Kita pikirkan kembali. Terkadang saat pikiran kita lagi negatif, kita sedang hidup dalam tekanan, kita sedang tidak baik-baik saja, pikiran kita ini selalu jelek. Ya. Sehingga itu yang membuat iman kita itu menjadi drop atau turun. Sehingga saat teman-teman sudah merasa lebih baik, renungkan kembali. Lihat kembali apa pergumulan kita. Apa sih yang kita takutkan? Saat kita sudah tenang, Tuhan pasti akan jawab pergumulan itu. Dan dalam hati pasti Tuhan akan jawab, gak perlu takut. Saya sudah siapkan semua jawabannya, yang terbaik buat kamu. Yang kedua, libatkan dalam ibadah untuk menghidupkan kembali iman. Kembali datang sama Tuhan ke gereja, pelayanan. Itu membuat kalian merasa kembali rindu, haus, lapar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali mencas diri tentunya. Dan yang ketiga, ingatkan diri bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang terbaik, itu yang terkadang kita tidak sadari. Kita merasa saat ini Tuhan mencobai kita. Tuhan memberikan satu hal yang buruk. Tuhan tidak memberikan segala sesuatu yang sesuai dengan rencana kita. Padahal Tuhan sudah menyiapkan waktu yang lebih baik yang kita nggak pernah sadari itu. So saat kita mengalami, kita akan melakukan rebuilding kembali iman kita. Katakan dalam hati, yes, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, sama seperti Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan untuk kita tidak pernah salah dan pasti yang terbaik. Dan yang terakhir, berdoa dan nyatakan kembali semangat melayani. Ya. Kemudian yang terakhir, dari satu perjalanan iman adalah saat kita sudah menemukan love atau cinta. Akhir dari sebuah perjalanan iman itu adalah love atau cinta. Karena pada akhirnya tanda dan bukti cinta Tuhan kepada kita dan tanda bukti cinta kita kepada Tuhan itu dinyatakan dengan love. Ya. Yang hasilnya adalah kita akan berdampak di kehidupan dan untuk sekitar kita. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amin. Kita harus membangun iman personal dan bukan iman kerumunan. Karena satu, iman adalah modal kita menuju ke tempat yang belum kelihatan. Karena kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa. Tapi dengan iman, dia pasti akan membawa kita jauh ke tempat yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah iman adalah modal kita menuju ke tempat yang belum pasti. Yang pasti itu cuma mati, teman-teman. Yang lainnya kehidupan kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu kepastian hidup kita seperti apa. Saya undang tim musik dan pelayan mimbar. Jadi iman dibutuhkan itu bukan sewaktu-waktu, tapi iman dibutuhkan setiap waktu. Ya. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita di bawah saja, tapi saat kita di atas, kita tetap butuh iman. Iman dibutuhkan bukan waktu saat kita sakit saja, waktu saat sakit kita percaya, ya Tuhan pasti Engkau menyembuhkan. Tapi saat sehat, kita melupakan iman kita. Iman dibutuhkan bukan saat waktu kita kekurangan saja. Kita nggak punya duit, kita baru datang. Tuhan, aku percaya Tuhan, Kau akan memberikan berkat yang luar biasa. No.
Tapi saat kita kelebihan pun, kita tetap harus menjaga iman kita. Tuhan, aku memiliki lebih. Imanku berkata aku memiliki lebih dan lebih sehingga aku bisa membagi. Kita bisa berbagi. Iman dibutuhkan bukan saat kita waktu kurang baik. Saat kita merasa lemah, saat kita merasa dianiaya, kita merasa dipojokkan. Baru kita percaya akan iman kita. No. Tapi iman itu tetap diperlukan saat teman-teman dalam kondisi baik. Saat teman-teman fresh, iman itu harus tetap kita jaga. Karena iman itu adalah bukti love, cinta kita sama Tuhan. Dan bukti Tuhan mencintai kita. Iman adalah bahasanya Tuhan. Jadi kalau kita mau nyambung sama Tuhan, kita harus bisa menggunakan bahasa Tuhan dan menjaga iman kita. Sehingga akhirnya kita terkonek dan nyambung. Itu seperti yang saya rasakan saat ini. Saya terkonek dengan Tuhan. Tuhan datang kepada saya melalui orang-orang yang ada di sekitar saya. Tuhan mengkonekkan itu agar saya kembali ke tracknya. Saya bisa kembali ke jalannya. Gak berkelok ke kanan ke kiri. Kita ngerti maksud dan maunya Tuhan. Kita bisa mengerti pikirannya Tuhan. Kalau kita mau menerima sesuatu dari Tuhan, maka kita ikuti perjalanan iman kita. Kita tutup satu pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari teman-teman, yang malam hari ini mungkin engkau mengalami hal yang sama dengan saya. Engkau merasa ada pergumulan dalam hatimu. Ayo datang kepada Tuhan. Ayo rasakan hadirat Tuhan. Kembalikan imanmu. Kembalikan jalan hidupmu. Kembalikan jalan imanmu. Karena aku yakin bersama Tuhan, di jalannya Tuhan, semua pergumulanmu pasti akan Tuhan jawab. Mari kita serukan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Yes Tuhan, kami tahu Tuhan, bersama Engkau kami dapat melewati semuanya Tuhan. Karena perkenanan-Mu lah Tuhan yang akan menghidupkan kami. Kau teguhkan kami Tuhan. Kau yang akan bertindak atas hidup
Katakan lebih keras lagi. Bersamamu Tuhan. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Rasakan Tuhan bertindak atas hidup kita. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua. kami mampu melewati semua ini Tuhan. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak, Angkat tangan kalian, nyatakan iman kalian semua. memberi Yakinkan imanmu. pertolongan, Tuhan yang memberikan pertolongan bagimu. anugerah-Mu besar berlimpah Lebih keras lagi katakan. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami rindu Tuhan, sore hari ini kami mau tetap Tuhan percaya, kami akan terus mempertahankan iman di dalam perjalanan kehidupan kami. Sampai nanti kami akan bertemu muka dengan Engkau nanti di surga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah hari-hari ini kami akan terus berjuang dan kami akan terus bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Tuhan. Buat Kak Devina yang sudah melayani, memberkati melalui kebenaran firman-Mu. Isi kembali bejana hidupnya. Dan biarlah Tuhan, semua rencana Tuhan yang indah semakin digenapi dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kau memberkati juga bersama suaminya
dan kedua anaknya berkati Tuhan. Hamba-Mu serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Dan tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah Youth sore hari ini Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.